Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Bu Novi. Kita akan belajar tentang ventilasi pulmonal. Ya, ini bagian proses dari sistem respirasi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tentang fungsi dasar sistem pernafasan, kemudian proses pernafasan, respirasi eksternal, kemudian organ dari sistem pernafasan, serta memahami tekanan-tekanan yang penting dalam proses ventilasi, serta proses ventilasi sendiri. Sistem respirasi pada manusia ini terdiri dari jaringan dan organ tubuh yang merupakan salah satu parameter kesehatan manusia. Jadi parameter kesehatan manusia itu ada sistem kardiovaskuler, ada respirasi, neurologi, digestif, ya, endokrin itu salah satu parameter kesehatan manusia. Pemakaian oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ini diperlukan. Jadi mereka saling bertukar, diperlukan untuk menjalankan fungsi normal sel. Tetapi sebagian besar sel-sel tubuh tidak dapat melakukan pertukaran gas secara langsung dengan udara. Maka dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh sistem respirasi. Hal tersebut ini tadi mereka tidak bisa langsung melakukan pertukaran gas dengan udara secara langsung karena sel-sel tersebut bisa di dalam, ya, di visceral, sangat jauh dari tempat pertukaran gas. Maka ada sistem di dalam tubuh yang melakukan fungsi tersebut, yaitu sistem respirasi. Dengan demikian, sel-sel yang jauh, ya, memerlukan struktur tertentu untuk menukar ataupun untuk mengangkut gas, ya. Produksi sel, ya, metabolisme di sel menghasilkan CO2, sedangkan untuk proses metabolisme dia butuh O2. Maka perlu struktur tertentu untuk menukar kedua gas atau gas dalam tubuh tersebut. Proses memperoleh oksigen, ya, untuk digunakan oleh sel tubuh untuk metabolisme dan pengeluaran CO2 hasil dari efek samping metabolisme ini disebut sebagai proses respirasi atau proses pernafasan. Ada dua macam, ya, respirasi. Kalau mungkin selama ini fahamnya respirasi ya hanya dari paru-paru ke udara atmosfer, ya. Tetapi mari kita pelajari bersama bahwa respirasi itu ada internal, ada eksternal, ya. Respirasi eksternal ini semua proses menyangkut pertukaran oksigen dan CO2 antara lingkungan luar dengan cairan interstisial tubuh. Sedangkan respirasi internal atau respirasi sel secara seluler ini proses metabolisme, ya, penggunaan oksigen, pelepasan CO2 sebagai hasil buangan sambil menghasilkan energi dari molekul nutrien, dari karbohidrat, dari asam lemak yang dibakar. Jadi garis besarnya respirasi eksternal ini pertukaran gas tersebut sampai ke paru-paru saja, ya. Sedangkan respirasi internal ini proses pertukarannya dari sel, ya. Oksigen digunakan oleh mitokondria di dalam sel, kemudian hasil metabolisme dari mitokondria, ya, di sitoplasma juga akan mengeluarkan CO2. Ini yang disebut sebagai respirasi internal. Ada 4 tahapan respirasi eksternal. Pertama, ventilasi paru. Ya, ventilasi paru yang berarti masuk keluarnya oksigen udara antara atmosfer dengan alveoli paru.
Ya, ini yang dianggap sebagai orang awam, ya itulah pernafasan gitu ya. Proses mengambil udara, oksigen dari luar, dari atmosfer masuk ke paru-paru. Itu baru tahap yang pertama, sampai ke alveoli paru-paru. Berikutnya distribusi. Distribusi molekul-molekul gas intrapulmoner. Selanjutnya difusi, ya, difusi oksigen, ya, pertukaran dua gas, ya, difusi oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Kenapa lewat darah gasnya? Karena sistem kardiovaskuler itu sebagai salah satunya sebagai alat transportasi di dalam tubuh, ya, nutrien, elektrolit, kemudian termasuk oksigen, CO2, karbon dioksida, ya, melalui plasma darah. Tahap terakhir adalah perfusi yang bermakna pengambilan gas oleh aliran darah kapiler paru yang adekuat. Ini gambaran untuk memahami respirasi eksternal. Respirasi eksternal dimulai dari kita mengambil oksigen, udara. Ini adalah bronkus, ya. Kemudian ini cabang-cabang bronkus. Jadi udara masuk dari hidung, kemudian masuk ke bronkus, cabang bronkus. Ini nanti ada alveoli. Nah, kantong-kantong alveoli ini di sekelilingnya, di sekeliling alveoli ada pembuluh darah kapiler, ya. Yang merah ini adalah darah yang kaya akan oksigen, yang biru adalah darah yang lebih sedikit kadar oksigennya. Kalau kita perluas penampangnya biar lebih mudah, ini adalah alveolinya. Ini dengan lapisan sel endotelnya. Kemudian ini adalah pembuluh darah, ya, pembuluh darah. Mereka saling bertukar. Di alveoli yang kaya oksigen, kenapa alveoli kaya oksigen? Karena dia dapat udara fresh dari luar, ya. Oksigen masuk ke dalam tubuh sampai ke alveoli. Ini alveolinya. Alveoli akan pertukaran gas dengan pembuluh darah sehingga oksigen berdifusi menuju ke pembuluh darah. Dia akan diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin ada di sel darah merah, ya, sehingga ini akan dibawa ke sirkulasi. Nah, ini ada hemoglobin yang warnanya biru kalau di sini, ya. Ini hanya simulasi saja. Nah, hemoglobin yang berwarna biru ini yang dari seluruh tubuh, yang membawa produk sisa. Produk sisanya adalah CO2. Jadi ini adalah deoxygenate blood cell. Kalau ini yang kaya oksigen berarti oxygenate blood cell. Nah, CO2 dikeluarkan dari plasma menuju ke alveoli. Ini yang biru-biru. Untuk kemana? Untuk diekspirasikan, untuk dikeluarkan. Ya, saat kita narik nafas, banyak oksigen yang masuk. Saat kita menghembuskan nafas, banyak CO2 yang keluar. Itulah proses respirasi eksternal. Ini secara lebih luas, ya. Ini gambarannya dimulai dari alveoli, ya. Alveoli ketika kita inspirasi kaya akan O2 masuk, ya. Oksigen banyak yang masuk. Nah, oksigen bisa larut langsung ke dalam plasma. Dia tidak perlu dibawa oleh hemoglobin, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ya, oksigen yang larut di plasma jumlahnya hanya 1,5%. Sedangkan 98,5% dia dibawa, dia diikat oleh Hb. Hb adalah hemoglobin.
hemoglobin plus oksigen. Ya, dia akan bersirkulasi. Ini melalui pembuluh darah kapiler pulmonal. Dia akan bersirkulasi masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri kemudian dia ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri baru ke seluruh tubuh, ke sistemik. Ya, ke pembuluh darah sistemik untuk menuju ke jaringan, ke sel targetnya, sel yang dituju, seluruh sel ya membutuhkan oksigen. Sampai di dalam sel, ini simulasi dari selnya ya, sel kuboid. Nah, oksigen yang dibawa oleh HbO2 ini, oleh hemoglobin ini akan ditransportkan akan dilepaskan ke jaringan, ke sel, masuk ke dalam sel. Sedangkan sel melakukan metabolisme intraseluler, hasilnya adalah CO2. Maka Hb yang tadi sudah melepaskan oksigen, dia akan mengikat CO2 sebagai gantinya. Ini masuk ke pembuluh darah vena. Kalau yang dari ventrikel kiri ini masuk ke pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri, red blood cell-nya banyak mengandung oksigen. Sedangkan pembuluh darah vena, red blood cell-nya mengikat CO2. Dari mana deoxygenate blood cell ini? Dari sistemik ya, dari seluruh tubuh mengangkut CO2 menuju ke atrium kanan. Dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru lagi. Menuju melewati arteri paru-paru. Arteri pulmonar. HbCO2 akan melepaskan CO2 masuk ke alveoli untuk dikeluarkan melalui ekspirasi. Begitu prosesnya, itu siklus respirasi. Nanti kalau inspirasi CO2 masuk, seperti itu terus. Kalau inspirasi oksigen masuk. Ya, nanti akan diikat oleh Hb mengeluarkan lagi menuju ke sel-sel jaringan, akan dipertukarkan dengan CO2 kembali, dibawa lagi ke paru-paru, keluarkan. Ya, kita dalami ya, review anatomi organ pernafasan. Pasti sudah dipelajari di jenjang pendidikan sebelumnya. Minimal tahu ya, hidung itu adalah organ pernafasan. Setelah hidung, berikutnya ada saluran apa lagi? Ya, ada bagian dinding dada ya. Di dinding dada ini ada tulang pembentuk dinding dada. Ada kosta. Kosta itu iga. Kemudian ada vertebra, tulang punggung. Tulang punggung yang bagian torakalis, bagian toraks, bagian dada. Karena vertebra itu kan memanjang dari leher, cervicalis, torakalis ya. Kemudian lumbal sampai ke koksigis. Kemudian ada sternum. Sternum ini adalah tulang apa ya? Tulang pedang kalau di bahasa awamnya. Ya, tulang yang menyatukan tulang iga di bagian depan itu adalah sternum. Kemudian ada clavikula, raba pundaknya ya, agak turun sedikit, yang bagian menonjol ini kalau orang kurus. Nah, di situ ada clavikula kanan dan kiri. Kemudian kalau scapula ada di belakang. Ya, di pundak bagian belakang dia bentuknya delta segitiga. Silahkan cek untuk muskuloskeletalnya secara spesifik, saya ada video pembelajarannya tentang sistem muskuloskeletal, di mana letak kosta, vertebra, kemudian sternum, clavikula, dan scapula. Untuk otot pernafasan ada banyak. Yang utama, otot inspirasi adalah diafragma. Ya, otot diafragma ini melekat di sekeliling bagian dasar, bagian basal ya, dasar rongga toraks.
dia membentuk kubah melengkung di atas hepar, di atas hati, dia melengkung. Jadi otot diafragma itu tidak kelihatan karena berada di dalam. Ya, pemisah antara rongga dada dengan rongga perut. Gampangnya begitu. Dan bergerak ke arah bawah seperti piston pada saat berkontraksi. Jadi kubah tadi kan melengkung. Kalau dia berkontraksi dia akan jadi datar. Ya. Tadinya akan melengkung, itu fase relaksasi. Ketika kita inspirasi, otot diafragma berkontraksi, yang lengkungan tadi jadi datar. Nah, jarak pergerakan diafragma berkisar antara 1,5 sampai 7 cm pada saat inspirasi dalam. Ini kita cek juga sebagai seorang perawat, cara mengecek perkembangan dada. Ya, bisa dari anterior, bisa dari posterior. Nanti akan belajar lebih lanjut. Jadi jarak ya, jarak pergerakan diafragma itu bisa mencapai 1,5 sampai 7 cm. Kontraksi diafragma, tadi kan diafragma secara ketika dia rileks bentuknya, ya, ini rileks, dia seperti kubah, melengkung. Ya, melengkung. Kemudian ketika dia kontraksi, dia akan mendatar. Lengkungannya tadinya di sini, kemudian dia akan lebih mendatar supaya melonggarkan ruang paru-paru. Yang tadinya ruang paru-paru terdesak oleh diafragma, ketika kita inspirasi, diafragmanya akan kontraksi, dia akan mendatar sehingga ruang paru-paru menjadi lebih lebar, meningkatkan volume dada. Ada satu lagi, ada selain otot diafragma, ada otot intercostalis externa. Nih, otot intercostalis externa. Jadi otot yang berada di antara tulang-tulang iga. Inter itu antara, costa itu iga. Externa berarti bagian luar. Dengan kontraksi otot intercosta external, maka dia akan mengangkat rangka, dia akan mengangkat tulang iga, sehingga kontraksi keduanya akan menyebabkan peningkatan volume dada. Nah, ini mudahnya ya, kontraksi diafragma ketika kita bernafas. Ya, ketika kita bernafas. Nih, kontraksi intercostalis externa, musculus intercostalis externa, dia akan mengangkat ya, mengangkat rib, mengangkat costa tulang iga. Kemudian diafragma yang tadinya melengkung nih, aslinya begini animasinya. Kemudian dia kontraksi, maka dia akan lebih mendatar. Keduanya sinergis akan memperluas, memperbesar volume toraks, volume dada. Kalau ketika kita ekshalasi, mengeluarkan udara, ya, inspirasi memasukkan, ekshalasi mengeluarkan, maka semuanya mengkerep, ya, semuanya mengecil. Ya, relaksasi intercostalis eksterna akan mengecilkan nih ribnya, mengecilkan tulang-tulang iga, kemudian diafragma akan melengkung lagi, juga dia akan mendesak paru-paru menjadi lebih kecil. Ada otot inspirasi utama lainnya ya, tadi sudah kita bahas sedikit, ada gambarnya soalnya, ada musculus intercostalis externa ya. Musculus intercostalis externa ketika berkontraksi, ketika dia aktif, iga atau rib atau costa dia akan terangkat. Dia mendorong sternum keluar. Ingat, sternum adalah tulang pedang yang menyatukan costa-costa di bagian depan. Dia akan mendorong sternum keluar, memperbesar diameter baik antero-posterior rongga dada. Kemudian ada otot yang lainnya, ada musculus scalenus dan sternocleidomastoideus. Ini adalah otot inspirasi ya, tetapi tambahan. Ini mereka bekerja ketika seseorang mengalami hambatan dalam
pernafasan, utamanya hambatan dalam inspirasi. Normalnya mereka tidak akan digunakan dalam proses pernafasan. Ya, tetapi contoh pada pasien asma, ya, pada pasien bronkopneumonia, ada gangguan jalan nafas, maka bisa melakukan kerja nih musculus scalaneus dan sternocleidomastoideus bisa terlihat. Maka kita saat pengkajian, oh ini ada penggunaan otot bantu nafas, berarti ada gangguan di sistem pernafasannya. Ya, saya ulangi, jadi dua otot ini merupakan otot inspirasi tambahan, ikut membantu mengangkat rongga dada pada pernafasan yang sukar, yang sulit dan dalam. Ya, ini adalah kondisi yang patologis, kondisi yang tidak normal. Setelah kita belajar otot inspirasi, ada otot ekspirasi. Untuk ekspirasi, biasanya mereka bersifat, proses ini bersifat pasif, ya. Inspirasi umumnya terjadi secara pasif, tidak membutuhkan kontraksi otot, ya, pada posisi supine. Ya. Namun, dapat terjadi secara aktif, kita harus melakukan ekspirasi dengan usaha dari otot-otot pada posisi berdiri tegak dan dengan upaya paksa ekspirasi. Untuk otot-otot ekspirasi ada musculus intercostalis interna, internus, ya. Otot interkosta yang bagian dalam. Ini bertugas untuk melakukan ekspirasi karena otot-otot ini arahnya miring ke arah bawah dan belakang dari iga ke iga. Sehingga ketika dia berkontraksi, otot-otot ini akan menarik, ya, menarik rongga dada ke bawah, menyebabkan volume dada menjadi lebih kecil. Juga ada otot dinding abdomen anterior. Ini membantu proses ekspirasi dengan cara menarik iga-iga ke bawah dan ke dalam, serta dengan meningkatkan tekanan intraabdomen yang akan mendorong diafragma ke atas, melengkung, ya. Akibatnya kontraksi dari musculus intercostalis internus dan otot dinding dada anterior akan mengecilkan volume toraks. Kita lihat bersama, ya, posisi-posisi dari otot-otot inspirasi dan otot-otot ekspirasi. Untuk otot inspirasi yang utama, ya, tadi adalah diafragma. Ini yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen, ya. Bentuknya melengkung. Ini adalah otot utama inspirasi. Kemudian ada otot aksesoris inspirasi, ada scalenus, ya, serta sternocleidomastoideus. Scalenus ini ada di leher, jadi ini keduanya adalah otot-otot leher. Ketika kita inspirasi yang memaksa, kedua otot ini baru akan berkontraksi. Juga ada otot mana? Nah, ini otot musculus atau otot eksternal interkosta. Ini juga otot utama inspirasi. Kalau untuk otot ekspirasi, ya, otot ekspirasi ada otot interkosta bagian dalam, internal interkosta musculus, serta otot-otot abdomen, ya, otot-otot abdomen anterior. Setelah kita pelajari tulangnya, kemudian ada ototnya, kita masuk ke bagian dalam. Ada rongga pleura. Rongga pleura ini merupakan membran serosa, jaringan ikat, ya, melingkupi parenkim paru, mediastinum, diafragma, serta tulang kosta. Terdiri dari dua lapisan, ada pleura visceral dan pleura parietal.
Untuk rongga pleura terisi ya di dalamnya untuk mencegah friksi, gesekan, karena paru-paru ini kan harus mengembang, mengempis. Jadi untuk mencegah gesekan ini maka ada cairan pleura ya. Memisahkan kedua selaput tadi, kedua pleura, lapisan pleura, sehingga memungkinkan pergerakan kedua pleura tanpa hambatan, tanpa gesekan ya, selama proses respirasi. Fungsi cairan pleura secara spesifik dia mengurangi gesekan atau friksi antara pleura parietalis dan visceralis. Pleura visceralis itu yang menempel pada paru-paru, sedangkan parietalis yang bagian luarnya. Fungsi lain dari cairan pleura menjaga paru-paru dari tekanan dinding dada. Untuk produksinya sendiri, cairan pleura ini berasal dari pembuluh-pembuluh darah kapiler pleura, kemudian ruang intersisial paru, ada juga pembuluh limfe intratoraks, pembuluh darah intratoraks, dan rongga peritoneum. Kita bahas tentang tekanan pleura. Ya, pada keadaan normal, jumlah cairan pleura itu sangat sedikit karena dia ibaratnya hanya pelumas ya, pelapis cairan yang mencegah gesekan saja. Kita tidak butuh banyak. Kalau kita kebanyakan cairan pleura nanti paru-paru tidak bisa mengembang. Ya, jadi dalam keadaan normal jumlahnya hanya 0,1 sampai 0,2 ml per kilogram berat badan. Ini akan menciptakan tekanan pleura. Ya, tekanan pleura merupakan cerminan tekanan yang ada di dalam rongga toraks. Perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh pleura ini berperan penting dalam proses respirasi. Kalau ada gangguan peningkatan, penurunan, ya tekanan pleura itu akan mempengaruhi kapasitas paru, kemampuan paru untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi. Setelahnya kita belajar saluran pernafasan ya. Saluran pernafasan mulai dari hidung sampai alveoli. Tapi di sini ada dibagi dua. Ada zona konduksi, ada zona respiratorik. Zona konduksi itu hanya lubang ya, saluran saja. Dari hidung, faring, kemudian ada trachea dan bronchialnya. Bronkus, bronchioli terminal itu bagian dari pohon tracheobronchial. Serta zona respiratorik, yaitu ada alveoli. Kita bahas satu persatu untuk zona konduksi. Tadi saluran ya. Jadi zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernafasan. Membersihkan, melembabkan, menyamakan suhu dari suhu udara yang kita hirup dengan suhu tubuh. Juga berperan pada proses pembentukan suara karena di situ bersinggungkan dengan area glotis ya, proses pembentukan suara untuk artikulasi. Untuk hidung, di bagian hidung ada rambut, kemudian ada mukus serta silia. Di dalam hidung ada rambut, mukus dan silia yang bergerak ke arah faring. Ya, mereka tujuannya sebagai penyaring ya, sistem pembersih pada hidung. Jadi mereka menjebak debu gitu ya, di mukus, di silia, di rambut supaya tidak masuk ke dalam saluran pernafasan yang lebih dalam. Fungsi pembersih udara ini juga ditunjang dengan adanya konka nasalis yang menimbulkan turbulensi aliran udara. Konka itu pemisah ya. Nih, tulang lunak pemisah lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri itu konka nasalis. Itu menyebabkan turbulensi aliran udara sehingga dapat mengendapkan ya, mengendapkan partikel-partikel kotor dari udara yang bisa selanjutnya diikat oleh mukus, terjebak di mukus.
Sistem turbulensi udara ini dapat mengendapkan partikel yang berukuran bisa lebih besar dari 4 mikron. Selanjutnya dari hidung masuk ke faring. Faring merupakan bagian kedua dan terakhir dari saluran pernafasan bagian atas. Jadi zona konduksi itu ada bagian saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Ada hidung dan faring sebagai bagian dari saluran pernafasan atas. Faring terdiri atas 3 bagian. Nasofaring, ya. Nasofaring itu yang dari hidung, kemudian orofaring yang berada di belakang mulut, oral, oro, mulut, kemudian laringofaring, ya, yang bertemu dengan laring. Jadi saya ulangi, faring ada 3 bagian, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Selanjutnya ada trachea. Saluran yang berikutnya yang lebih dalam ini mulai masuk, ya. Ada trachea. Fungsi dari trachea sebagai saluran pada proses ventilasi pertukaran udara dan sebagai jalur pengeluaran sekret dari trachea ataupun bronkus. Bermula pada batas bawah kartilago krikoid memanjang hingga tinggi karina, setinggi karina, dengan panjang rata-rata pada orang dewasa 10-13 cm. Untuk anatomi sistem pernafasan, ini gambar yang bisa kita lihat, ya. Ada hidung, kemudian nostril itu lubang hidung, nasal cavity itu rongga hidung, ya. Ada hidung, kemudian faring, ya. Bagian faring ada nasofaring, kemudian orofaring dan laringofaring, ya, laringofaring. Kemudian ada trachea. Trachea dari karina. Karina itu cincin percabangan, ya, percabangan bronchus kanan dan bronchus kiri. Ini yang tadi panjangnya 10-13 cm pada orang dewasa. Kemudian dari karina, percabangan ini akan membentuk bronchus kanan dan bronchus kiri. Bronchus akan bercabang lagi menjadi bronchi. Nah, sampai bronchiolus, ya. Nah, bronchiolus ini yang nanti akan berhubungan dengan alveoli. Kalau untuk paru-paru, di sebelah kanan itu ada 3 lobus, ya, apex, kemudian tengah dan basal. Kalau kiri ada 2 lobus. Selanjutnya kita bahas tentang cabang bronkus. Semakin ke arah karina, lumen trachea, salurannya akan semakin menyempit. Kemudian terbagi menjadi 2 cabang, ya, tadi ada bronchus kanan, bronchus kiri, ya. Pada karina setinggi angulus sternum ini, bagian bawahnya angulus sternum, di situ ada percabangan. Menjadi cabang bronkus principal dexter, dextra itu kanan, sinister, sinistra itu kiri. Untuk bronchus kanan, ya, bronchus principalis dexter ini dibagi lagi menjadi 2. Ada bronchus intermedius dan bronchus lobus superior dextra. Untuk bronchus intermedius, ya, dibagi menjadi bronchus lobaris medius dextra dan bronchus lobaris inferior dextra. Jadi tadi lobus paru-paru kanan kan ada 3, ya, superior ini bronchus yang menyalurkannya, bronchus lobaris superior dextra. Kemudian yang tengah bronchus lobaris medius dextra, serta yang bawah, yang basal, ada bronchus lobaris inferior dextra. Kalau untuk bronchus yang kiri, ya, itu hanya ada 2 lobus, 2 bagian paru-paru saja,
Jadi hanya menjadi bercabang menjadi 3. Bronchus lobaris superior dan inferior sinistra. Ini adalah pohon tracheobronchial. Di sini akan terlihat dengan lebih jelas ya. Ini adalah tracheal cartilago ya, tulang rawan bagian tracheal. Ini hanya saluran udara ya. Kemudian semakin ke arah karina, saluran ini semakin menyempit. Selanjutnya ada percabangan bronkus utama, cabang utama bronkus kanan, cabang utama bronkus kiri. Untuk yang bronkus kanan menjadi bronkus superior kanan. Ini yang mengalirkan udara ke lobus kanan atas paru-paru. Kemudian ada bronkus yang ke arah middle, jadi ini untuk yang lobus tengah, serta yang inferior yang ke lobus bawah, karena paru-paru kanan ada 3 lobus, atas, tengah, dan bawah. Sedangkan cabang utama bronkus kiri hanya memiliki 2 cabang, ya, upper dan lower saja. Jadi hanya lobus atas dan lobus superior dan lobus inferior saja. Kita bahas tentang fungsi saluran nafas. Fungsi dari saluran nafas atas yaitu ada hidung, mulut, dan faring. Ini sebagai humidifikasi, menghangatkan, kemudian melembabkan, dan menyaring udara yang kita inspirasi, yang kita masukkan. Fungsi dari pohon tracheobronchial, saluran nafas bagian bawah, ini untuk memfasilitasi aliran udara masuk dan keluar dari alveoli. Setelah kita bahas zona konduksi, kita selanjutnya membahas zona respiratorik. Zona respiratorik terdiri dari alveoli, ya, terdiri dari alveoli serta struktur-struktur yang berhubungan dengan alveoli. Di situ ada pertukaran gas antara udara dan plasma darah terjadi di alveoli. Diameter rata-rata alveolus, satu alveolus diperkirakan sebesar 0,05 sampai 0,33 mm. Setiap kantong alveoli, sakus itu kantong, setiap sakus alveoli berisi kisaran 17 alveoli. Dan diperkirakan pada rata-rata orang dewasa terdapat 300 juta alveoli. Sebagai kalau kita rentangkan menjadi membran, alveoli itu kan nanti sebagai tempat difusi, ya, membran itu sangat luas, 50 sampai 100 meter kuadrat. Ini digunakan sebagai tempat pertukaran gas. Ruang pertukaran gas, jadi di dalam alveoli ini, masing-masing alveoli berhubungan erat, dekat dengan jaringan kapiler, dengan jaringan pembuluh darah pulmonar. Ruang intersisial pulmonar memisahkan epitel alveoli dengan endotel kapiler. Jadi ada lingkaran alveoli, di sekelilingnya tadi ada banyak jaringan kapiler. Ada ruang intersisial pulmonar, ya, antara alveoli dengan kapiler tersebut. Ini ada bagian sisi yang tipis, ada bagian sisi yang tebal. Untuk yang terjadi pertukaran gas terjadi pada ruang yang sisinya tipis, ruang intersisial yang jaraknya itu tipis, sehingga kalau kita inspirasi, alveolus akan menempel dengan dinding kapiler karena sisi yang memisahkan tipis. Epitel alveolus dan endotel kapiler ini hanya dipisahkan oleh membran seluler dan basalis masing-masing, sehingga tadi memungkinkan ketika kita inspirasi, ya, alveolus dan
alveolus dan endotel kapiler ini akan nempel sehingga bisa saling bertukar. Oksigen masuk ke kapiler, CO2 masuk ke alveoli. Kemudian ada sisi yang tebal. Sisi yang tebal itu di mana ada pertukaran cairan dan zat-zat yang terlarut, bukan pertukaran gas. Jadi ini secara lebih jelas ada ruang interstisial pulmonal. Ini yang ruang tipis. Ini ibaratnya adalah ini alveoli ya. Ini alveoli yang luar ini adalah alveoli. Kemudian ini adalah pembuluh darah. Di dalam pembuluh darahnya ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, ada ruang interstisial yang tipis dan ada ruang interstisial yang tebal. Kalau ruang interstisial yang tebal ini memungkinkan pertukaran cairan. Kalau yang ruang interstisial tipis, ya masing-masing bisa menempel sel endotel dengan membran basalisnya, memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Selanjutnya kita bahas tentang pengaturan ventilasi. Jadi pengaturan ventilasi, mengontrol pernafasan ada 3. Ya, dilakukan oleh 3 komponen sistem pengontrol pernafasan. Ada pusat kontrol, ada efektor, kemudian ada sensor pernafasan. Ini yang menjaga homeostasis ventilasi kita. Pusat kontrol respirasi, efektor, kemudian ada sensornya. Kita bahas satu persatu. Untuk pusat kontrol respirasi, itu ada di batang otak dan di luar, ya, di korteks cerebri, sekeliling bagian luar otak. Otak bagian tepi ya, korteks cerebri. Di batang otak yang mengatur respirasi ada pons dan medula oblongata serta korteks cerebri. Nah, kita bahas di batang otak tadi ada pons dan medula oblongata. Ini batang otak ya, merupakan kelompok neuron luas terletak bilateral di medula, di substansia retikular, medula oblongata dan pons. Berperan ya, batang otak berperan pada pernafasan spontan, pernafasan normal ya. Daerah ini dibagi menjadi 3 kelompok neuron utama. Kelompok pernafasan dorsal menyebabkan inspirasi, kelompok pernafasan ventral menyebabkan ekspirasi, serta pusat pneumotaksik yang mengatur kecepatan dan kedalaman nafas. Selanjutnya ada korteks cerebri sebagai pusat kontrol pernafasan. Ya, korteks cerebri berperan untuk pernafasan yang disadari. Ya, yang disadari. Kalau yang batang otak yang involuntary, sedangkan pernafasan yang disadari pada saat kita bangun, kondisi sadar, nah itu yang bermain adalah korteks cerebri. Utamanya mengatur pernafasan saat bicara, saat menyanyi, saat mengejar. Kemudian ada efektor pernafasan. Efektor adalah yang diperintah baik oleh pons, oleh medula oblongata, maupun oleh korteks cerebri terkait dengan pernafasan. Siapa efektornya? Siapa yang bekerja? Siapa yang diperintah? Ada otot diafragma, ada otot interkostal, kemudian ada otot sternocleidomastoidois, dan yang berikutnya nanti kita bahas. Otot diafragma ini dipersarafi, saraf utamanya adalah nervus phrenicus. Untuk otot-otot interkostal dipersarafi oleh saraf interkostalis, otot sternocleidomastoideus ini dipersarafi oleh nervus accessorius. Berikutnya ada otot musculus scalenus ya, yang ada di bagian leher bagian bawah.
ini dipersarafi oleh nerve cervicalis inferior. Kemudian ada percabangan tracheobronchial, dipersarafi nervus vagus, serta otot polos bronchial dan kelenjar sekretorik, dipersyarafi sistem syaraf autonomik simpatis maupun parasimpatis. Ini yang menyebabkan bronkusnya melakukan kontriksi atau otodilatasi bronkus, bukan pembuluh darah. Kita membahas tentang bronkus. Jadi sistem syaraf autonomik simpatik ini akan men-trigger kontriksi bronkus, penyempitan lumen bronkus, sedangkan parasimpatik menyebabkan dilatasi, pelebaran dari ruang bronkus. Yang terakhir ada sensor pernafasan. Tadi ingat ya, ada pusat kontrolnya di batang otak dan korteks cerebri, kemudian ada efektornya bronkusnya, muskulus, inspirasi dan ekspirasinya, kemudian ada sensornya ya, yang menerima rangsangan, sensor pernafasan. Nah, sensor pernafasan ini ada kemoreseptor sentral, perifer, serta reseptor sensoris di dinding dada dan di dalam paru. Jadi ada sentral, perifer, kemoreseptor. Ketika ada perubahan gas di dalam plasma ataupun reseptor sensoris di dinding dada dan di dalam paru-paru, ini yang menerima rangsangan bahwa kita ada masalah di pernafasan. Kita perjelas tentang sensor dari pernafasan ya. Nah, sensor pernafasan ada periferal hemoreseptor, ada sentral hemoreseptor. Jadi mereka ini sensitif terhadap perubahan kimiawi darah. Ya, ada penurunan oksigen, peningkatan CO2, peningkatan H+, ini akan men-trigger asidosis ya. Periferal kemoreseptor dan sentral kemoreseptor ini akan menstimulasi sistem saraf pernafasan, yaitu di medula dan pons. Medula dan pons juga distimulasi adanya reseptor di muscle dan joint, di otot dan persendian. Ada lagi yang menghantarkan rangsangan dari luar ke medula dan pons, itu adalah reseptor yang lainnya, contohnya nyeri, contohnya yang sensitif, emotional stimulating acting, terkait dengan rangsangan pada hipotalamus ya. Orang yang nyeri akan menyebabkan rangsangan pada medula dan pons. Ini mereka medula dan pons ini yang men-trigger, menstimulasi pernafasan secara involuntary, secara tidak sadar. Pernafasan normal. Sedangkan untuk korteks cerebri bisa merangsang, juga bisa menginhibisi, menurunkan rangsangan kepada medula dan pons. Kemudian apa fungsinya medula dan pons? Kalau begitu kita lihat yang sebelahnya. Jadi medula dan pons setelah kita menerima rangsangan sampai ke pusat kontrol, baik itu dari korteks cerebri maupun ke batang otak. Jadi batang otak akan memerintahkan efektornya. Tadi efektornya siapa? Ada otot-otot. Contohnya ada otot eksternal intercostal muscle, kemudian ada otot diafragma untuk melakukan inspirasi maupun juga untuk melakukan ekspirasi ya. Jadi dari batang otak memerintahkan efektornya, efektor tadi, otot-otot yang terkait, baik yang inspirasi maupun yang ekspirasi.
Kita bahas sedikit tentang kemoreseptor sentral. Ini terletak pada area kemosensitif, area yang sensitif terhadap perubahan kimia di dalam plasma darah. Terletak sekian milimeter di bawah permukaan ventral medula oblongata. Ini yang kemoreseptor sentral. Area ini merespon dengan cepat setiap peningkatan konsentrasi CO2 atau peningkatan ion H+, ya, ataupun penurunan konsentrasi oksigen. Maka ini rangsangannya akan dijawab dengan menambah ventilasi, tingkatkan RR-nya. Kemudian ada kemoreseptor perifer. Ini terletak di bifurkasio arteri karotis dan sepanjang arkus aorta. Arkus aorta itu adalah lengkung. Tadi di gambar sebelumnya ada lengkung aorta, ya. Itu lokasi dari kemoreseptor perifer. Diaktifkan oleh kondisi hipoksia, penurunan CO2, kemudian kondisi gangguan peningkatan CO2 dan peningkatan ion H+. Pada kondisi normal, reseptor ini sangat peka dan menjaga tekanan parsial CO2 tetap konstan walaupun ada perubahan produksi CO2. Tadi hipoksia, kalau saya salah sebut, ada penurunan oksigen di darah, ya. Ada reseptor lainnya. Kalau tadi kita bicara tentang kemoreseptor, reseptor yang sensitif terhadap peningkatan CO2, penurunan oksigen, dan peningkatan ion H+, ada reseptor yang lainnya, yaitu mekanoreseptor, ada di dinding dada. Bereaksi terhadap penegangan otot dinding interkostal yang secara refleks mengatur irama pernafasan dan dalamnya, ya, panjangnya tarikan napas. Setelah kita bicara tentang saluran sampai alveoli, ya, sampai pusat pernafasan, berikutnya kita bicara tentang pergerakan udara. Pergerakan udara ini mengikuti gradien, mengikuti penurunan konsentrasi tekanan, ya. Gradien itu perbedaan. Mengikuti gradien penurunan tekanan, yaitu gas, ya, juga mengalir sama seperti air, mengalir dari volume tinggi ke volume yang rendah. Kalau gas dari tekanan yang tinggi akan mengalir ke tekanan yang rendah. Itu yang namanya mengikuti gradien konsentrasi. Agar udara inspirasi dapat masuk ke alveoli, maka jadi udara dari atmosfer, dari luar, ya, agar masuk ke alveoli kita yang kecil-kecil, maka tekanan di intraalveoli harus lebih kecil dari tekanan udara di luar. Sehingga udara luar bisa masuk melalui inspirasi. Paham, ya? Saya ulangi, bahwa udara itu akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah sehingga menyamakan tekanan. Misal tekanan udara di luar itu positif 4, di dalam lebih rendah 4, maka mereka akan menyamakan tekanan. Proses ini, udara masuk ke dalam alveoli, adalah proses inspirasi. Dan sebaliknya, saat ekspirasi, agar udara dari paru-paru kita bisa keluar ke udara luar, ke atmosfer, maka tekanan intraalveolis kita harus lebih besar dibandingkan tekanan yang ada di udara luar, yang ada di atmosfer. Tekanan intraalveolis ini dapat dirubah, ya, dengan mengubah volume. Makanya tadi volume paru-paru dikecilkan, dikembangkan, dikecilkan, dikembangkan. Ini sesuai dengan hukum Boyle. Hukum Boyle bahwa pada suhu yang konstan, catatannya itu pada suhu yang konstan, tekanan yang ditimbulkan oleh suatu gas berbanding terbalik dengan volume. Ketika volumenya
meningkat, maka tekanannya akan menurun. Sebaliknya, ketika tekanannya meningkat, maka volume gasnya akan berkurang. Saya ingatkan kembali, hukum Boyle adalah ketika volume gasnya meningkat, maka tekanan yang ditimbulkan oleh gas tersebut akan berkurang. Dan sebaliknya, bila tekanannya meningkat, maka volume gas tersebut akan berkurang. Cara gampangnya untuk mengingat hukum Boyle itu ketika kita pompa ban. Ya, punya sepeda ya, hobi naik sepeda ya, punya ban pompa ban sepeda. Nah, ketika kita mendorong piston, mendorong tangkai pompa itu ke bawah, maka volume yang ada di tabung, ya, volume yang ada di tabung akan menurun. Di situ tekanan di sini mereka akan berdesakan, gasnya akan meningkat, maka udara dari pompa akan masuk ke dalam ban. Paham ya? Ketika kita naikkan pistonnya, kita menaikkan tangkainya, volumenya berkurang, maka tekanan volumenya meningkat, maksud saya. Volumenya bertambah, maka tekanan di sini, tekanan gasnya akan menurun. Ya, seperti itu. Cara mengingat hukum Boyle. Semakin kita kecilkan volume, kita tekan volumenya, maka tekanan udara di sini akan semakin tinggi. Semakin kita naikkan volumenya, maka tekanan udara di sini akan semakin turun. Begitu sebaliknya. Makna tekanan dan aliran udara ke paru-paru, jadi terdapat 3 tekanan yang penting kita ketahui dalam proses ventilasi pernafasan. Ada tekanan atmosfer, tekanan udara luar. Tadi sudah kita bahas, ada tekanan atmosfer, ada tekanan intrapleura. Kemudian ada tekanan intraalveolus. Jadi yang baru di sini ada tekanan intrapleura. Kita pelajari tekanan atmosfer adalah tekanan yang ditimbulkan oleh udara di atmosfer, di udara luar, ya, pada benda di permukaan bumi, termasuk tubuh manusia. Tekanan atmosfer sama dengan, ya, besarnya adalah 760 mm Hg atau 1 atmosfer, 1 atm. Ini pada ketinggian permukaan laut. Tekanan atmosfer akan berkurang seiring dengan penambahan ketinggian di atas permukaan laut. Jadi tekanan atmosfer akan berkurang ketika kita naik gunung. Maknanya begitu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa tekanan atmosfer besarnya adalah 760 mm Hg. Selanjutnya ada tekanan intrapleura. Ini dikenal juga sebagai tekanan intratoraks. Adalah tekanan cairan yang ada di dalam kantung pleura, ruang antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Tekanan intrapleura itu lebih rendah dari tekanan atmosfer. Rata-ratanya yaitu 756. Kalau tadi tekanan atmosfer adalah 760, maka di sini lebih rendah berapa? Minus 4 mm Hg. Sampai bisa mencapai minus 18 mm Hg ketika kita melakukan inspirasi yang kuat. Kemudian ada tekanan intraalveolus, ya. Tekanan intraalveolus juga disebut sebagai tekanan intrapulmonal, adalah tekanan yang ada di alveolus. Ini yang bisa naik turun, ya, tekanan alveolus yang naik turun, supaya kita bisa melakukan inspirasi maupun ekspirasi. Saat inspirasi, paru-paru mengembang, maka tekanan intraalveolus akan turun. Ya, ingat piston, ingat pompa ban. Ya, paru-paru mengembang, volumenya akan meningkat. Apa yang turun? Tekanannya.
tekanannya menjadi lebih turun 1 mm Hg, yaitu 759 dibandingkan dengan udara luar. Maka udara bisa masuk karena kan udara mengikuti gradien konsentrasi. Ya. Tekanan yang sedikit negatif ini cukup untuk memasukkan udara sekitar setengah liter ke dalam paru-paru dalam waktu 2 detik. Saat ekspirasi, ya, paru-paru kembali mengempis. Volumenya akan mengecil, maka tekanannya akan membesar. Tekanannya akan membesar lebih 1 mm Hg menjadi 761. Tekanan ini akan mendorong, ya, cukup untuk mendorong keluar karena atmosfer kan menjadi atmosfer tetap, ya, 760, sedangkan intrapulmonal kita, intraalveoli kita 761. Jadi ekspirasi akan mengeluarkan, mendorong udara sekitar setengah liter. Ketika kita tadi inspirasi, ya, dikeluarkan, selama ekspirasi pun sama volumenya, ya. Volume waktu yang dibutuhkan untuk ekspirasi ini kadang memanjang antara 2-3 detik, dan ini akan semakin memanjang pada lansia. Itu wajar. Udara berhenti mengalir ketika tekanan intraalveoli dengan tekanan luar atmosfer sama. Tidak ada udara yang masuk maupun yang keluar. Tekanan transpulmonal ini ada, ya, disebut sebagai perbedaan antara tekanan alveolis dengan tekanan pleura. Perbedaan ini disebut sebagai tekanan transpulmonal yang merupakan perbedaan antara tadi tekanan alveoli dengan tekanan pada permukaan luar paru-paru atau tekanan pleura. Perbedaan tekanan mencerminkan daya elastik, daya recoil paru, ya, yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernafasan, atau juga disebut sebagai daya lentik paru, daya recoil tadi. Apa itu elastik recoil paru? Ini merupakan seberapa mudah paru-paru kembali pada bentuk semulanya setelah diregangkan. Setelah kita inspirasi, volumenya akan meningkat. Seberapa mudah itu paru-paru kembali untuk mengecil kembali. Hal ini berperan untuk mengembalikan paru-paru kembali pada volume sebelum inspirasi. Ketika otot-otot nafas kita relaksasi. Setelah kita bahas tentang tekanan yang berperan dalam ventilasi, saya mengingatkan ada bagian surfaktan. Surfaktan ini adalah bagian aktif permukaan alveolus, ya, yang dibentuk oleh cairan kompleks fosfolipid, ya, dan protein serta ion kalsium. Surfaktan membantu menstabilkan ukuran alveoli serta membantu alveolus tetap terbuka pada saat pertukaran gas. Pada anak kecil, terkadang, ya, produksi surfaktannya masih sedikit pada anak dengan kondisi prematur. Jadi cairan surfaktannya belum terproduksi sempurna. Hal ini menyebabkan atelektasis, kegagalan upaya bernafas spontan pada anak dengan prematur. Kita sudah banyak belajar tentang organ sistem pernafasan, tekanan yang berperan dalam inspirasi, ekspirasi, pernafasan eksternal itu seperti apa. Kita masuk pada topik berikutnya, yaitu mekanika ventilasi pulmonal atau paru. Ada perubahan volume paru-paru. Ini terjadi melalui kontraksi otot-otot skeletal, ya. Otot-otot yang khususnya ini berinsersi, ya, menempel pada tulang rangka iga, pada tulang kosta.
dan otot diafragma pada saat inspirasi. Jadi, perubahan volume paru-paru menjadi lebih besar, ini akibat dari kontraksi otot-otot inspirasi. Ingat kembali otot inspirasi apa? Ada diafragma, kemudian ada otot eksternal interkosta, ya. Selain hal tersebut, sifat paru-paru yang elastis yang tadi kita sudah bahas, elastic recoil, ini sehingga dapat diregangkan dan dapat kembali ke posisi semula pada saat ekspirasi, juga berperan dalam siklus pernafasan. Makna siklus pernafasan adalah satu inspirasi, satu ekspirasi. Itu siklus pernafasan. Paru-paru dapat dikembangkan, ya, meningkat volumenya melalui dua cara. Gerakan naik turun, ya, naik turun diafragma. Yang tadinya diafragma seperti kubah, menekan paru-paru, dia akan turun, ya, menyebabkan volume paru-paru menjadi lebih besar, atau dia akan kembali lagi seperti kubah yang akan memperkecil rongga dada. Jadi gerakan naik turun diafragma itu akan mempengaruhi volume paru yang juga akan mempengaruhi proses pengembangan paru. Yang kedua, depresi dan elevasi tulang iga. Depresi itu penurunan, elevasi itu peningkatan, ya, karena adanya otot interkosta eksternal, sehingga dia akan mengangkat atau menurunkan tulang iga. Ketika tulang iga diangkat, maka akan memperbesar volume paru-paru, ya, memperbesar diameter, ya, diameter anteroposterior rongga dada. Ketika dia depresi, ditekan, ya, kondisi relaksasi dari otot musculus externa intercosta, maka dia akan memperkecil diameternya. Itu cara paru dikembangkan. Dari siklus pernafasan ada inspirasi satu kali, ada ekspirasi satu kali. Jadi inspirasi adalah proses aktif dan melibatkan satu atau lebih otot diafragma. Otot inspirasi itu ada diafragma dan interkostalis eksterna. Kontraksi diafragma akan mendatarkan, ya, mendatarkan rongga dada, sehingga meningkatkan volume dada dan menurunkan tekanan intrapleura secara bertahap. Ya, tadi kita sudah bahas tekanan intrapleura bisa turun sekitar -4. Ketika kita inspirasi yang kuat, sangat kuat, itu bisa menurun sampai -18, tapi normalnya menurun -4 sampai -6 mm Hg. Selama periode tersebut, tekanan intrapulmonal turun menjadi -1. Yang ini akan diikuti dengan masuknya udara ke paru-paru sejumlah setengah liter. Kemudian di akhir siklus ada ekspirasi. Umumnya ini ekspirasi adalah proses pasif, tidak membutuhkan banyak kontraksi otot. Namun, dapat menjadi aktif tergantung dari tingkat aktivitas pernafasan. Pasif itu kalau kita kondisi supine, kondisi berbaring. Kalau kita kondisi tegak, itu bisa menjadi aktif. Kita harus mengeluarkan udara dengan aktif. Pada pernafasan tenang, diafragma mengalami relaksasi dan sifat elastik atau daya lenting paru, recoil paru, dinding dada, dan struktur abdomen akan menekan paru-paru. Maka itu menjadi proses yang pasif. Udara akan keluar, ekspirasi. Sehingga saat ekspirasi dimulai, tekanan intrapleura dan tekanan intrapulmonal meningkat dengan cepat, yang akan mendorong udara keluar paru-paru. Berapa jumlahnya? Sama, setengah liter.
Saat akhir ekspirasi, tidak ada lagi pergerakan udara. Saat tidak ada lagi perbedaan tekanan intrapulmonal dengan udara di luar, dengan tekanan atmosfer. Selanjutnya ada banyak volume di paru-paru. Kita bahas tentang volume tidal atau tidal volume. Tidal volume adalah jumlah udara yang masuk sama dengan yang keluar paru-paru. Tidak boleh ada sisa. Masuk setengah liter, keluar juga harus setengah liter. Oke, selanjutnya kita bahas ya tentang kaitannya tekanan intrapulmonal. Ini tekanan intrapulmonal atau tekanan intrapleura dan volume tidal selama inspirasi dan ekspirasi. Untuk tekanan intraalveolar tadi kan hanya turun -1. Ya, menjadi 759. Sedangkan kalau tekanan atmosfer tetap ya 760. Kemudian kalau tekanan intrapleural ya, tekanan intrapleural ini bisa tadi sampai -4. Jadi menjadi kalau 760 -4 menjadi 756 atau bahkan minusnya 6. 754. Nah, ketika kita inspirasi, udara di atmosfer, tekanan di atmosfer udara luar itu harus lebih tinggi dibandingkan di intraalveolar. Sehingga udara bisa masuk. Turun -1 menjadi 759, udara masuk nih. Ya. Kemudian pada saat memulai ekspirasi ini sudah sama dengan tekanan atmosfer. Di saat tekanan intraalveolar turun, maka juga terjadi penurunan tekanan intrapleura. Ketika sudah terjadi sama antara tekanan atmosfer dengan tekanan di dalam paru-paru, ini akan memulai ekspirasi. Kalau ini tadi udaranya masuk, ini akan memulai pengeluaran udara. Akan naik positif 1, ya, menjadi 761 tekanan intraalveolar, sehingga udara keluar menuju ke udara luar. Gas ya, CO2 yang ada di paru-paru, udara dari paru-paru keluar menuju ke udara luar, ke atmosfer. Ini juga terjadi peningkatan positif 4 dari tekanan intrapleura. Kembali ke posisi normalnya. Ya, 756. Frekuensi nafas pada anak ini lebih besar dibandingkan pada orang dewasa. Jadi kecepatan nafas atau frekuensi nafas adalah jumlah nafas dalam 1 menit. Kecepatan nafas normal untuk orang dewasa yang tenang itu normalnya adalah 12-18 kali per menit, atau kira-kira 1 kali setiap ada 4 kali denyut jantung. Untuk anak-anak ini bernafas lebih cepat, sekitar 18-20 kali per menit. Kalau pada bayi bahkan lebih besar lagi, sampai 40 kali per menit, wajar. Kita sudah bahas bagaimana ventilasi pulmonal, selanjutnya kita bahas tentang volume dan kapasitas paru-paru. Volume paru dari setiap individu, setiap orang itu berbeda. Volume dan kapasitas seluruh paru ya. Saya ingatkan lagi, ini setiap orang berbeda-beda. Bisa juga terkait dengan gender. Wanita kira-kira 20-25% lebih kecil dibandingkan pria. Dan lebih besar lagi pada orang yang bertubuh atletis dibandingkan pada orang yang bertubuh kecil. Orang yang atletis ini volume parunya lebih besar dibandingkan orang yang bertubuh kecil.
Volume paru dapat diukur melalui ada volume napas atau tidal volume, kemudian ada volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu atau volume sisa. Tidal volume adalah volume udara yang masuk inspirasi ataupun yang keluar yang kita ekspirasikan selama 1 kali bernafas normal. Besarnya yaitu 6-7 ml per kilogram berat badan, atau kita ambil rata-rata sekitar 500 ml pada orang dewasa, setengah liter 500 ml itu. Selanjutnya ada volume cadangan inspirasi. Ini adalah volume udara cadangan tambahan yang masih dapat secara maksimal dihirup di atas volume tidal. Kita sudah nafas normal, itu memasukkan setengah liter. Tarik nafas lebih dalam, itu maknanya adalah volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi ini dicapai dengan inspirasi yang panjang yang dipaksa. Ini bisa mencapai 3000 ml. Ada juga cadangan ekspirasi, adalah volume udara cadangan tambahan yang secara aktif dapat dihembuskan dengan mengkontraksikan otot-otot ekspirasi secara paksa, melebihi udara yang harusnya normal dihembuskan. Normal dihembuskan juga 500 ml. Nah, volume cadangan ekspirasi kita bernafas sampai mengeluarkan nafas sampai habis ya, itu rata-rata sampai 1000 ml. Ada volume residu atau residual volume. Ini adalah volume udara yang tetap tersisa di dalam paru-paru. Kenapa ada volume udara? Ya supaya paru-parunya tidak kolaps. Paru-paru butuh rongga yang diisi oleh udara. Jadi selalu ada volume residu di situ. Tetap tersisa di paru meskipun kita sudah melakukan ekspirasi secara maksimal. Besarannya 1200 pada laki-laki, kalau pada perempuan sekitar 1100 ml. Nah, ada volume respirasi semenit, yaitu jumlah total udara baru yang masuk ke saluran nafas setiap menitnya. Kemudian didapat dengan mengkalikan frekuensi nafas kali tidal volume. Misal frekuensi nafasnya 12 kali per menit, tidal volumenya 500 ml, maka 12 kali 500 ml volume respirasi semenit hasilnya adalah 6 liter per menit. Kita bahas tentang kapasitas paru, ya, ada kapasitas inspirasi. Kalau tadi adalah volume ya, ini berbeda kapasitas. Nah, kapasitas ada kapasitas inspirasi, kapasitas sisa fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas paru total. Apa itu kapasitas inspirasi? Yaitu volume maksimal udara yang dapat diinspirasi setelah selesainya suatu siklus napas tenang. Kapasitas inspirasi adalah jumlah dari tidal volume dan volume cadangan inspirasi. Tadi tidal volume 500, cadangan inspirasi bisa mencapai 3000. Maka kapasitas inspirasi kalau ditotal menjadi 3500. Kemudian ada kapasitas sisa fungsional. Ini adalah volume udara yang tersisa di paru pada akhir siklus nafas tenang, merupakan jumlah dari volume cadangan ekspirasi dan volume residu. Ada kapasitas vital, ya, adalah
volume udara yang dapat diinspirasi maksimal dan diekspirasi maksimal pada satu siklus nafas, yaitu dari penjumlahan volume cadangan ekspirasi, volume tidal, dan volume cadangan inspirasi. Volume dari kapasitas vital ini sekitar 450 ml pada laki-laki dan 350 ml pada perempuan. Ada kapasitas paru total. Ini adalah volume paru total yang dihitung dari jumlah kapasitas vital dan volume sisa. Total paru-paru bisa menampung udara. Pada laki-laki bisa sampai 6.000 ml, sedangkan pada perempuan 4.500 ml. Di gambar ini akan terlihat bagaimana kaitannya volume dengan kapasitas paru. Kita mulai melihatnya dari sini ya. Ketika ada inspirasi, ekspirasi, ya normal lagi. Inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi ini volumenya adalah 500 ml. Ini disebut sebagai tidal volume. Ya, kita bernafas normal, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi itu 500 ml. Itu adalah tidal volume. Ketika kita melakukan usaha untuk inspirasi yang dalam, nafas yang dalam sekali, maka kita bisa mencapai sampai 3.000 ml. Startnya dari angka 3.000 sampai 6.000, ya bisa sampai 3.000 ml. Ada juga referensi yang menyebutkan kalau di sini 3.100, ya itu adalah volume cadangan inspirasi. Kemudian kita ekspirasi memanjang, kalau tadi masuknya 3.000, ya keluar 3.000, tambah tidal volume 500. Ternyata kita masih bisa memaksa lagi. Memaksa untuk ekspirasi, ya untuk ekshalasi. Ini yang disebut sebagai volume cadangan ekspirasi. Besarnya kisarannya 1.000 volume, ya. Atau di sini bisa disebutkan 1.200 ml. 1.000 ml. Ini adalah cadangan ekspirasi. Nah, ada volume yang tidak akan keluar, tidak akan berkurang. Ini yang menjaga paru-paru tidak kolaps. Ada yang namanya residual volume. Ya, residual volume itu bisa rata-rata 1.200 ml. Ada 1.200, 1.100 ml. Ini adalah residual volume. Ketika ada residual volume, ya, ditambah dengan volume dari cadangan ekspirasi, ini disebut sebagai kapasitas fungsional residu, kapasitas fungsional sisa. Kemudian ketika ada volume tidal 500 ditambahkan dengan volume cadangan inspirasi, maka itu disebut sebagai kapasitas inspirasi. Ya, 500 ditambah 300 atau 500 ditambah 3.000 maksud saya. 500 ditambah 3.000 atau 500 ditambah 3.100. Ya, maka mencapai kapasitas inspirasi mencapai 3.600. Kemudian, apa itu kapasitas vital? Kapasitas vital adalah kemampuan kita untuk menambah volume cadangan ekspirasi, tidal volume, dan volume cadangan inspirasi. Ini adalah kapasitas vital.
Ya, kalau ditambahkan kisaran sampai 4.800 ml. Kalau seluruh sampai ditambah dengan residual volume itu yang tidak pernah berkurang, ya, agar menjaga volume paru-paru tetap mengembang, tidak kolaps, berarti ditambah 1.200. Ini total volume sampai 6.000. Ya, 6.000 adalah disebut sebagai kapasitas total paru. Jadi paham ya makna dari volume dan kapasitas. Selanjutnya ada ventilasi alveolar. Ini juga bagian dari ventilasi pulmonar. Ventilasi alveolar adalah jumlah volume udara yang masuk ke alveoli per menit. Ventilasi alveolar lebih kecil daripada volume respirasi semenit karena adanya udara yang tidak mencapai alveoli, tetapi tetap berada di dead space. Di mana itu dead space paru-paru? Ya, ketika ada volume residu di paru-paru sekitar 1.200, maka ada volume di pohon tracheobronchial. Itu tetap ada udara. Jumlahnya berapa? Volumenya sekitar 150 ml. Itu yang disebut sebagai dead space. Dalam keadaan tenang, ventilasi alveolar itu sekitar 420. Jadi ini udara yang masuk, ya, inspirasi tidak seluruhnya masuk ke alveoli. Kenapa? Karena tadi ada dead space, ada pohon tracheobronchial yang di situ tetap ada, harus terisi udara. Didapatkan dari frekuensi nafas tenang 12 kali per menit dengan selisih volume tidal. Tadi volume tidalnya 500 dikurangi volume dead space 150. Jadi sisanya berapa? 500 kurangi 150 ada 350. 350 dikali 12, ya ini sekitarnya 420, ya. Kalau tadi ventilasi pulmonar bisa mencapai 6.000. Tetapi kalau ventilasi alveolar yang kita bicarakan hanya mencapai 4.200 ml per menit. Yang terakhir tentang pertukaran gas. Ada difusi pasif sederhana. Jadi pertukaran gas di tingkat kapiler paru dan kapiler jaringan berlangsung secara difusi pasif sederhana. Oksigen dan CO2 hanya menuruni gradien tekanan parsialnya dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Peristiwa difusi merupakan peristiwa pasif, tidak memerlukan energi ekstra. Energi dalam tubuh, ya. Maknanya adalah tidak membutuhkan ATP. Tidak terdapat mekanisme transport aktif dalam pertukaran gas-gas ini. Jadi tidak membutuhkan ATP, adenosin trifosfat. Ya, tidak terjadi fosforilasi pada channelnya. Hanya menuruni gradien tekanannya saja. Suatu tekanan yang ditimbulkan secara independen atau tersendiri dari masing-masing gas dalam suatu campuran gas disebut sebagai tekanan parsial gas. Menurut hukum Dalton, ini terkait dengan tekanan parsial gas, bahwa total tekanan suatu campuran gas adalah sama dengan jumlah tekanan parsial dari masing-masing bagian gas tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa udara itu merupakan campuran dari berbagai gas. Paling banyak di bumi itu adalah nitrogen, 79%. Berikutnya adalah oksigen, 21%. Serta 1% terdiri dari uap air H2O, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Di mana itu pada tekanan udara atmosfer bumi yaitu 760 mm Hg.
Terkait dengan tekanan parsial oksigen dan CO2 di alveolus, saat inspirasi, udara yang mencapai alveoli akan bercampur, ya. Udara yang mencapai alveoli yang 350 tadi volumenya akan bercampur dengan udara residu alveoli dari siklus nafas sebelumnya. Udara alveoli mengandung lebih banyak CO2 dan lebih sedikit oksigen dibandingkan udara atmosfer. Selama ekspirasi, udara yang keluar dari alveoli akan bercampur dengan udara yang ada di dead space yang tadi jumlahnya 150 mm dead space di saluran nafas atas dan bawah. Ini menghasilkan campuran udara yang berbeda juga dengan udara atmosfer dengan udara alveoli. Hal ini menyebabkan perbedaan tekanan parsial gas. Ya, kalau dari lokasinya, kita ada nitrogen, H2O, CO2, dan oksigen. Kalau di atmosfer, ya, kisarannya tadi 79%, 21%, ya. Nah, ini tekanan parsialnya menjadi kalau nitrogen paling besar, ya, karena tadi jumlah persennya pun paling besar. Di trachea akan menurun, ya, udara ekshalasi akan meningkat sedikit karena sudah bercampur dengan volume di dead space dan seterusnya. Kemudian nitrogen juga akan meningkat di alveoli, di darah, ya, kapiler paru sama sampai ke jaringan. Kita lihat oksigen. Di atmosfer tekanan parsial gas oksigen di atmosfer 159 mm Hg, kemudian di trachea menurun, di udara ekshalasi jelas menurun karena yang paling banyak adalah CO2. Bandingkan di atmosfer, CO2 itu bagian dari 1%. Kalau oksigen kan bagian dari 21% total gas. Di atmosfer CO2 itu sedikit 0,3, trachea 0,3, tetapi ketika udara ekshalasi tinggi sekali, ya, karena memang ekshalasi itu untuk mengeluarkan CO2. Maka oksigen juga akan menurun karena oksigen harusnya itu masuk, ya, inspirasi. Di alveoli, ya, gas CO2 banyak, oksigen juga. Kemudian di darah oksigen menurun 95, CO2 juga tinggi. Di kapiler paru nyaris seimbang. Kapiler paru, ya, CO2 46, oksigen 40. Kalau sampai ke jaringan ini kurang dari 40. CO2 hasil dari metabolisme lebih dari 46. Pengenceran gas dari atmosfer. Jadi saat udara atmosfer memasuki jalan udara yang lembab, maka udara tersebut akan segera jenuh oleh H2O. Pada suhu tubuh, tekanan H2O sekitar 47 mm Hg. Masing-masing gas dalam campuran udara atmosfer akan diencerkan oleh tekanan uap air, sehingga tekanannya akan menurun, baik CO2 maupun O2 akan menurun. Maka tekanan campuran gas berubah menjadi 713 mm Hg di saluran napas. Sedikit lagi tentang Henry Law atau hukum Henry. Ini terkait dengan kelarutan gas. Pada temperatur konstan, semakin besar tekanan parsial suatu gas, maka semakin besar pula tingkat kelarutannya. Maka semakin banyak gas yang terlarut dalam cairan tubuh. Ini berarti perbedaan tekanan parsial yang tinggi akan memudahkan kelarutan suatu gas.
Kita renungkan keajaiban pernafasan sebagai penutup ya, bahwa nikmat bernafas itu seringkali tidak disyukuri oleh manusia. Bernafas ini adalah sebuah proses yang sederhana, jarang direnungkan, jarang disyukuri oleh manusia, bahwa itu sebagai sebuah awal keajaiban. Ketika kita tidak mampu bernafas 39 detik saja, Anda akan berusaha, saya punya segalanya, yang penting saya bisa napas. Ketika tidak bisa bernafas selama 1 menit, maka kita akan kehilangan kesadaran. Ya, kita akan menurun ya, menjadi delirium. Ketika kita tidak bisa bernafas 2-3 menit, maka terjadi kerusakan otak. Ya, itu renungan keajaiban pernafasan. Mari kita syukuri nikmat bernafas. Ya, kita tidak ada hambatan dalam memperoleh oksigen. Ya. Oke, demikian saja dari saya. Silakan bisa mempelajari dari berbagai sumber yang lainnya, bisa pelajari juga materi-materi yang terkait dalam channel saya Dwi Novitasari. Silakan di subscribe sehingga Anda tidak ketinggalan materi pembelajaran. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.